Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wiwit Satrio. Saya adalah guru kelas di SD Negeri 010 Kepenuan Hulu. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi cerita praktik baik saya dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang saya lalui dalam melaksanakan tugas sehari-hari di sekolah. Tema yang saya angkat dalam kesempatan ini adalah inquiry kolaboratif untuk mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pagi itu, hujan turun cukup deras. Saya bersiap diri dan berangkat ke sekolah meskipun hujan masih sangat deras. Saya adalah ASN P3K yang mendapat tugas mengajar cukup jauh dari rumah. Jarak tempuh sekitar 25 km harus dilalui setiap hari dengan waktu kurang lebih 50 menit pada saat kondisi jalan kering dan cuaca yang bersahabat. Namun tidak dengan saat musim hujan tiba. Jalan yang banjir, tergenang air akibat hujan yang terus mengguyur menyebabkan saya harus berjuang untuk dapat melewatinya. Bahkan tak jarang harus mencari jalan alternatif yang lebih jauh. Beberapa waktu yang lalu saya harus melewati jembatan yang hampir putus akibat aliran sungai yang deras karena banjir. Dengan penuh berhati-hati, saya tetap berusaha melewatinya supaya tetap sampai sekolah untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi para murid. Dalam pembelajaran mendalam terdapat 3 prinsip yang harus dilaksanakan di dalam kelas. Yang pertama yaitu berkesadaran, kedua bermakna, dan ketiga menggembirakan. Ketiga prinsip ini dapat terwujud melalui lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan interaktif, serta praktik pedagogis yang menarik dan menyenangkan. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi yang saya alami. Keterbatasan ruang mengharuskan kami memakai ruang perpustakaan menjadi ruang belajar. Ruang yang seharusnya menjadi oase literasi, kini berfungsi ganda menjadi ruang belajar kami. Ruang yang tidak sesuai standar untuk belajar, banyaknya buku-buku yang tidak tersusun rapi, barang-barang dan alat peraga yang tidak pada tempatnya, menambah kondisi ruangan saat pembelajaran kurang nyaman bagi para murid. Rendahnya minat belajar murid juga terlihat saat pembelajaran. Murid terlihat tidak nyaman, bosan, dan kurang aktif saat pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ruang kelas yang kurang nyaman dan juga pembelajaran yang kurang interaktif. Meskipun pembelajaran sudah bersifat kooperatif, namun tetap saja guru masih mendominasi pembelajaran dengan metode ceramah dengan maksud agar murid paham. Guru juga tidak menyediakan sumber belajar dan aktivitas yang beragam sehingga murid menjadi pasif. Berdasarkan beberapa kondisi tersebut, saya tertantang untuk melakukan sebuah perubahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Perubahan ini saya mulai dengan melibatkan ekosistem sekolah dan memaksimalkan kemitraan dengan orang tua dan murid, yang selanjutnya saya beri judul kerja aktif, yaitu keterbatasan menjadi kekuatan inquiry kolaboratif untuk mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam penerapannya, saya mendapati beberapa tantangan. 1. Terbatasan waktu karena tidak ingin mengganggu jam efektif belajar. 2. Terbatasnya ruang fisik untuk pembelajaran. 3. Kurangnya kepedulian murid terhadap lingkungan kelas. Aksi ini saya mulai dengan mengidentifikasi masalah nyata di kelas. Masalah pembelajaran yang terjadi di kelas tersebut saya sampaikan ke forum rapat sekolah untuk mengajak berkolaborasi. Saya pun menyampaikan fakta dan tantangan yang terjadi di kelas kepada kepala sekolah dan rekan guru untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Akhirnya, kami mendapatkan beberapa masukan dan solusi diantaranya, yaitu menyusun kembali buku-buku dan memilah buku yang tidak lagi digunakan, menata alat peraga agar tidak lagi berada di depan yang dapat mengganggu fokus belajar murid, menukar meja kursi
dengan meja kursi di kelas lain yang lebih mudah untuk disusun dan lebih terasa luas. Melibatkan orang tua dalam melengkapi perlengkapan kelas, serta menerapkan pembelajaran mendalam dengan pemanfaatan digital. Langkah selanjutnya adalah menerapkan setiap ide dalam aksi nyata di kelas, dimulai dari menyusun kelas bersama murid untuk menumbuhkan rasa saling memiliki dan peduli terhadap kelas. Orang tua memang tidak terlibat secara langsung dalam melaksanakan penataan ruang, tetapi beberapa orang tua secara sukarela memberikan bantuan perlengkapan kelas seperti cermin yang saya jadikan menjadi cermin afirmasi, kemudian kardus, paku, kertas karton, dan kertas kardo. Saya juga berkontribusi untuk menyediakan perlengkapan lainnya tanpa melakukan pungutan terhadap murid. Pemanfaatan digital juga saya maksimalkan untuk mendukung pembelajaran mendalam, seperti penggunaan aplikasi Canva untuk membuat bahan tayang dan juga lembar kerja peserta didik. Selain aplikasi Canva, saya juga menggunakan aplikasi Assembler Edu untuk menampilkan alat peraga digital yang sangat menarik dan interaktif. Apa yang terjadi di sini? Kenapa dia tidak bisa nempel? Penggunaan digital juga dapat menciptakan pembelajaran yang menggembirakan seperti pembagian kelompok menggunakan spin wheel yang membuat mereka antusias dan menerima hasil pembagian kelompok belajar mereka. Setelah murid memahami konsep pembelajaran, saya mengajak mereka untuk merasakan pengalaman belajar, yaitu pengalaman mengaplikasikan. Di sini prinsip pembelajaran yang saya terapkan adalah berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Menggembirakan di sini tidak hanya tepukan dan nyanyian saja, tetapi juga ketika murid merasa tertantang dengan pembelajaran yang sedang diikuti. Di sini saya mempersiapkan 4 stasiun yang harus mereka datangi dalam waktu maksimal 5 menit untuk menyelesaikan misi yang ada di LKPD yang sengaja saya rancang menggunakan aplikasi Canva. Di akhir pembelajaran, saya mengajak murid untuk merefleksikan pembelajaran dengan cara presentasi dan saling memberikan umpan balik untuk melihat sejauh mana pemahaman dan aplikasi yang telah didapatkan. Saya juga mengajak mereka merefleksikan pengetahuan mereka dengan kuis menggunakan word wall yang sangat mereka sukai. Tak lupa saya juga memberikan asesmen sumatif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan cara mengisi happy note yang saya berikan dan menempelkannya di buku ajar mereka. Akhirnya, setiap usaha yang kami lakukan berbuah manis. Ruang yang dulu terasa sempit dan tidak nyaman berubah menjadi ruang belajar yang nyaman dan interaktif. Pembelajaran mendalam dapat terlaksana dengan baik. Ini semua adalah hasil dari kerja aktif. Dengan dukungan semua pihak, keterbatasan menjadi kekuatan inquiry kolaboratif, dan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dapat terwujud. Dihubungkan karena walaupun beliau bertugas di tempat yang jauh, namun beliau tetap semangat untuk hadir, yang terutama dalam dihadapi di musim hujan, jalan becek, namun beliau tetap hadir dan semangat. Guru-guru yang sudah mendekati purna bakti ini pasti tetap semangat, termasuk saya sebagai kepala sekolah pun saya tetap belajar kepada beliau untuk mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman di era digitalisasi ini. Sebagai rekan guru, saya sangat terinspirasi dengan semangat juang Pak Wiwit. Pak Wiwit selalu mengajak kami semua untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas, sehingga setiap keterbatasan yang dialami menjadi kekuatan untuk berkolaborasi. Kelas 4B gimana belajar dengan Pak Wiwit? Demikianlah cerita praktik baik yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru semua untuk tetap semangat dan berdedikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.